Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Perkenalkan, nama saya Astrinda Yanti dengan NIM 20101010950011. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja praktek saya di PT NPI atau PT Nulai Pharmaceutical Indonesia. Dalam kerja praktek ini saya tidak sendiri, ditemani oleh teman saya yaitu Noviana Imamila Marati. Selanjutnya, saya akan menjelaskan sedikit tentang kerja praktek saya yang dilakukan di PT Nulai Pharmaceutical Indonesia. Pada saat kerja praktek dilakukan, kami ditugaskan atau mendapatkan tugas kerja praktek di area produksi dengan mengambil tema kerja praktek proses produksi industri farmasi untuk produk asetilsistein 200 mg kapsul di PT Nulai Pharmaceutical Indonesia. Sedikit tentang PT Nulai Pharmaceutical Indonesia, yaitu ada tujuan umum perusahaan, sejarah perusahaan, visi dan misi perusahaan, dan struktur organisasi. Selanjutnya, kami akan menerangkan tentang K3 perusahaan, di mana mencakup tentang kesehatan dan keselamatan kerja, juga pengelolaan limbah di PT Nulai Pharmaceutical Indonesia. Pelaksanaan kerja prakteknya yaitu tempat dan waktunya dan juga proses produksi asetilsistein itu sendiri. Dalam kerja praktek ini kami mendapatkan tugas khusus berupa perhitungan jumlah kapsul pada pembuatan asetilsistein 200 mg kapsul dan dilanjutkan dengan kritik saran yang kami tujukan untuk tempat kerja praktek kami. Selanjutnya yaitu tentang tinjauan umum perusahaan. Di PT Nulai Pharmaceutical Indonesia terletak di daerah Jakarta, itu sebagai head office, letak head office-nya, dan di kawasan Manis, Jalan Gatot Subroto, kilometer 8,5 Gandasari Jatiuhung Tangerang, itu merupakan factory-nya atau pabriknya. Di PT Nulai Pharmaceutical Indonesia sendiri merupakan industri farmasi yang berdiri dari tahun 2012 yang didirikan oleh PT Guardian Pharma-Tama sebagai perusahaan induk. PT Nulai Pharmaceutical Indonesia berkomitmen dalam menghasilkan produk yang berkualitas tinggi tanpa memberikan kerugian terhadap perusahaan maupun konsumen itu sendiri. Visi PT Nulai Pharmaceutical Indonesia yaitu menjadi industri pelayanan kesehatan yang dikenal karena keunggulannya dalam memperbaiki kualitas hidup. Dan misi PT Nulai Pharmaceutical Indonesia yaitu menyediakan kesehatan yang lebih baik lagi dalam kehidupan melalui pelayanan dan produk yang berkualitas. Lanjut pada struktur organisasi perusahaan. Di PT Nulai Pharmaceutical Indonesia sendiri, posisi teratas yaitu dipegang oleh CEO, lalu di bawahnya terdapat posisi COO, dan di bawahnya ada General Marketing Manager dan General Marketing Officer. Di bawah General Marketing Officer yaitu ada Plan Manager, Deputy Plan Manager, dan terdapat subdivisi di area factory yaitu Manajer Produksi, Manajer QA, Manajer QC, Manajer Engineering dan HSE, Manajer HRD, dan juga Manajer Warehouse. Tiga perusahaan yang dilaksanakan di industri farmasi PT Nulai Pharmaceutical Indonesia mencakup serangkaian praktik dan kebijakan untuk melindungi karyawan dari risiko cedera, penyakit, atau bahaya lainnya yang dapat terjadi selama bekerja. Aspek yang diterapkan di PT Nulai Pharmaceutical Indonesia untuk K3 perusahaan
yaitu identifikasi bahaya penilaian resiko atau biasa disingkat IBPR, pengendalian resiko, pelatihan karyawan, inspeksi audit K3, dan penanganan kecelakaan darurat. Identifikasi bahaya dan penilaian resiko sendiri yaitu sistem K3 di PT Nulab yang melibatkan identifikasi bahaya potensial di tempat kerja dan penilaian resiko terkait. Proses ini melibatkan penilaian risiko terhadap bahan kimia berbahaya, mesin, dan juga peralatan, proses produksi, serta aktivitas kerja lainnya yang menimbulkan bahaya. Hasil dari identifikasi bahaya dan penilaian risiko digunakan untuk merencanakan dan mengimplementasikan langkah-langkah pengendalian risiko yang sesuai. Yang kedua yaitu pengendalian risiko. Pengendalian risiko di PT Nulab sendiri menerapkan berbagai langkah pengendalian risiko, menggunakan hierarki pengendalian untuk meminimalisir kemungkinan cedera atau paparan bahaya. Ini termasuk penggunaan alat pelindung diri atau APD seperti sarung tangan, kacamata, penggunaan masker respirator, serta penggunaan sistem ventilasi yang efektif untuk mengendalikan paparan dari bahan berbahaya. Yang ketiga itu pelatihan karyawan, di mana sistem K3 di PT Nulab mencakup pelatihan karyawan mengenai keselamatan dan kesehatan kerja, diberikan pemahaman tentang bahaya dan risiko yang terkait selama bekerja, seperti pelatihan penggunaan APAR serta tindakan darurat yang harus diambil ketika terjadi bahaya. Pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran bahwa mereka memiliki pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk bekerja dengan aman. Dapat memastikan juga bahwa mereka bekerja dengan safety dan meminimalisir bahaya. Yang keempat itu inspeksi dan audit K3. Sistem K3 di PT Nulab melibatkan inspeksi dan audit rutin untuk memantau kepatuhan terhadap kebijakan dan prosedur K3 yang telah dibuat. Audit K3 dilakukan secara berkala untuk mengevaluasi efektivitas sistem K3, mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki, dan memastikan bahwa personalia mematuhi persyaratan peraturan dan standar yang diberlakukan. Yang kelima yaitu penanganan kecelakaan dan darurat. Sistem K3 di PT Nulab melibatkan perencanaan dan persiapan untuk penanganan kecelakaan dan situasi darurat. Hal ini mencakup pengembangan prosedur evakuasi, membentuk tim tanggap darurat, pemberian pertolongan utama pada saat kecelakaan, dan insiden yang memungkinkan analisa penyebab dan penerapan tindakan perbaikan yang diperlukan selama bekerja. Lalu kita masuk ke pengolahan limbah di PT Nulab. Pengolahan limbah di PT Nulab bertujuan untuk memastikan bahwa limbah yang dihasilkan tidak merugikan lingkungan dan masyarakat. Limbah dari industri farmasi seringkali mengandung bahan kimia yang dapat berpotensi bahaya jika tidak dikelola dengan baik. Adapun pihak-pihak yang bertanggung jawab dalam pengolahan limbah yaitu pihak ketiga sebagai eksekutor pengolahan limbah. Yang kedua itu SHE supervisor yang bertugas untuk memonitoring limbah yang ada di PT Nulab. Kepala departemen karena kepala departemen ini sendiri itu mencakup kepala departemen dari subdivisi yang telah disebutkan sebelumnya, seperti subdivisi QA, QC, warehouse, dan produksi, di mana masing-masing subdivisi pasti mempunyai limbah atas pengelolaan obat yang sudah diproses atau yang telah dibuat. Nah, kepala departemen di sini itu bertugas untuk mengawasi
sub-sub departemennya dan melaporkan ke SHM Supervisor atau SHM Manager untuk selanjutnya dikelola oleh pihak ketiga. Lalu ada Point Engineering atau SHM Manager yang telah disebutkan tadi, bertugas atau mempunyai kewenangan sebagai pengontrol pengolahan limbah di PT Nulab, QC Manager dan Plant Manager. QC Manager, QM Manager, dan Plant Manager itu sebagai aspek-aspek yang memantau juga pengolahan limbah telah dilakukan dengan baik dan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Nah, mengapa limbah dalam industri farmasi harus dipastikan aman untuk lingkungan? Limbah farmasi harus dipastikan aman untuk lingkungan karena limbah farmasi itu mengandung zat-zat kimia yang telah disebutkan sebelumnya akan mempengaruhi lingkungan dan memberikan dampak pada lingkungan. Jadi, limbah dalam industri farmasi sebelum dibuang ke lingkungan itu harus dipastikan aman dan tidak mencemari lingkungan. Dalam industri farmasi, limbah yang dihasilkan seringkali mengandung bahan kimia yang berpotensi berbahaya bagi lingkungan. Dapat disingkat dengan limbah B3. Limbah B3 itu sendiri adalah sisa suatu usaha atau suatu kegiatan yang mengandung bahan berbahaya dan beracun yang karena sifat dan konsentrasi atau jumlahnya, baik secara langsung ataupun tidak langsung dapat mencemarkan atau merusak lingkungan hidup dan dapat juga membahayakan lingkungan. Maka dari itu limbah B3 harus ditangani dengan baik. Langkah-langkah dalam pengolahan limbah B3 yaitu identifikasi dulu limbahnya, terus pengeringan limbah, pemisahan limbah, perlakuan limbah, daur ulang dan pemanfaatan, pembuangan aman, kepatuhan hukum, dan pemantauan lingkungan. Pelaksanaan kerja praktik itu sendiri dilaksanakan di tanggal 15 Agustus sampai 30 September tahun 2023 yang bertempatan di PT Nulab Pharmaceutical Indonesia yang beralamat di kawasan Industri Manis, Jalan Gatot Subroto, kilometer 8,5 Gandasari Jatiuwung, Tangerang. Dan materi pembahasan pada pelaksanaan kerja praktek ini yaitu proses produksi asetilsistein 200 mg kapsul. Nah, masuk ke proses produksi asetilsistein 200 mg kapsul. Dalam membuat produksi asetil 200 mg kapsul, yang pasti harus ada bahan bakunya. Bahan bakunya itu seperti asetilsistein, laktos supertab, mikrokristalin selulos, aerosil, magnesium stearat, dan juga kapsul itu sendiri. Nah, proses pembuatannya yaitu yang pertama itu dilakukan penimbangan oleh tim warehouse. Lalu setelah penimbangan oleh tim warehouse sesuai dengan batch atau sesuai dengan formula batch yang diturunkan oleh PPIC yang telah diluncurkan atau disetujui dari R&D. R&D membuat formula itu dikembangkan yang awalnya skala pilot lalu skala pabrik. Habis itu dibuat batch filenya oleh PPIC dan PPIC menyerahkan ke warehouse untuk ditimbang bahan bakunya. Setelah itu dilakukan serah terima bahan baku lalu disimpan di ruang staging raw material sambil menunggu jadwal proses compounding dari departemen produksi. Setelah sudah ada proses compoundingnya, lalu proses compounding ini dilakukan dengan teknik dry compounding. Selama proses dry compounding, bahan-bahan obat yang sudah berbentuk serbuk atau padat dicampur bersama-sama sesuai dengan formula yang sudah ditentukan. Campuran ini kemudian dapat diisikan ke dalam kapsul atau dikompres menjadi tablet yang akan masuk ke proses perhitungan bobot kapsul untuk menentukan nomor kapsul yang akan dipakai dalam proses filling.
serbuk yang sudah melewati proses compounding lalu dilanjutkan ke perhitungan bobot kapsul untuk menentukan nomor kapsul yang akan dipakai. Pada proses filling kapsul, kapsul yang akan digunakan telah diukur berdasarkan beratnya sebelum diisi dengan bahan obat. Saat proses filling dilakukan, proses dicek beberapa menit sesuai dengan standar yang berlaku, yaitu selama 8 jam per 30 menit untuk mengecek masuk atau tidaknya serbuk ke dalam bobot kapsul yang sebelumnya sudah ditentukan. Lalu lanjut ke setelah proses filling dilakukan, langkah berikutnya adalah proses stripping. Mesin stripping diatur terlebih dahulu untuk memastikan agar saat pengemasan primer mendapatkan posisi yang presisi, tepat di tengah poket. Selanjutnya dilakukan pengecekan kebocoran setiap 30 menit sekali. Proses pengecekan dilakukan dengan memasukkan kapsul yang sudah terkemas ke dalam larutan air PW yang telah diberi pewarna makanan biru metilena. Mengapa diberikan pewarna makanan biru metilena? Pewarna ini bertujuan sebagai uji kebocoran strip atau tes kebocoran yang memberikan warna yang jelas dan mudah terlihat pada strip atau bahan yang diuji. Pewarna ini membantu dalam mendeteksi kebocoran atau kerusakan pada bahan tersebut dengan lebih mudah ketika ditempatkan di dalam air. Selama uji kebocoran strip dengan pewarna biru metilena, jika terjadi kebocoran atau kerusakan pada bahan, pewarna biru akan menyebar atau mengalir keluar dari area yang rusak, sehingga dengan mudah mengidentifikasi masalah tersebut. Strip yang ditemukan mengalami kebocoran akan dinyatakan tidak lulus pengecekan dan dianggap sebagai strip yang ditolak, menjadikan strip tersebut menjadi strip reject. Lanjut ke pengemasan sekunder. Strip yang telah lolos uji kemudian diproses lebih lanjut dalam tahap pengemasan sekunder, yaitu dimasukkan ke dalam box dan kotak pengiriman atau biasa disebut dengan shipper. Kemudian diberi label yang berisi informasi seperti nama produk, nomor batch, tanggal kadaluarsa produk, dan lain-lainnya. Lalu kita lanjut ke tugas khusus selama kerja praktek dilakukan di PT Nulab. Dalam kerja praktek yang kami lakukan di PT Nulab, kami diberi kesempatan untuk menyelesaikan tugas khusus, yaitu menghitung bobot kapsul dalam satu batch asetil cysteine 200 mg kapsul. Sebagai berikut. Diketahui bahwa dalam satu batch, bobot rata-rata cangkang kapsul yaitu 50,4 mg dan hasil filling sebesar 55,95 kg. Dan pada perhitungan satu batch tersebut, batch size-nya itu berjumlah 57,5 kg. Lalu masuk ke perhitungan bobot kapsul. Diketahui bobot rata-rata cangkang kapsul itu 50,4 mg. Kita konversikan dulu ke satuan kilogram dan akan didapatkan 0,000504 kg. Hasil fillingnya masih sama, tidak perlu dikonversikan. Jadi yang dikonversikan hanya bobot rata-rata cangkang kapsulnya saja ke satuan kilogram. Batch size juga tidak perlu dikonversikan. Jadi masih dalam bobot 57,5 kg. Lalu bagaimana cara menghitung bobot rata-rata kapsul berisi? Menghitungnya itu dengan rumus bobot pemeriksaan dalam jumlah miligram dibagi dengan 1000 kg per miligram. Kenapa dibagi dengan 1 juta? 1 juta kilogram per miligram. Mengapa dibagi 1 juta kilogram per miligram? Yaitu mengkonversikan miligram ke kilogram. Jadi 240,64 mg dibagi 1 juta yaitu bernilai 0,00024064 mg. Bobot rata-rata isi granul dalam kapsul yaitu dengan rumus bobot rata-rata kapsul berisi dikurang bobot rata-rata.
di mana bobot rata-rata kapsul berisi yaitu 0,00024064 kg dikurang 0,000504 kg, yaitu akan diketahui hasilnya 0,00019024 kg. Lalu hasil filling menjadi kapsul. Rumusnya yaitu hasil filling keseluruhan dibagi dengan bobot rata-rata kapsul berisi. Hasil filling keseluruhan yaitu 55,95 kg dibagi dengan bobot rata-rata kapsul berisi yaitu 0,00024064 kg mendapatkan hasil 232,504 kg. Jadi dapat disimpulkan bahwa bobot kapsul dalam satu batch dengan batch size 57,5 kg yaitu 232,504 kg. Tugas khusus kedua, dalam satu batch size sejumlah 60 kg asetilsistein 200 mg kapsul memiliki bobot rata-rata cangkang kapsul 54,5 mg dan hasil filling sebesar 59,25 kg. Hitunglah bobot kapsul dalam satu batch tersebut. Kita identifikasikan terlebih dahulu bobot rata-rata cangkang kapsul berisi 54,5 mg. Kita konversikan dalam bentuk kilogram. Hasil fillingnya itu yaitu 59,25 kg dan batch size-nya itu 60 kg. Lanjut ke perhitungan bobot rata-rata kapsul berisi. Yaitu bobot pemeriksaan dibagi dengan 1 juta kg per miligram, yaitu konversikan jumlah bobot pemeriksaan menjadi berat satuan kilogram, di mana 280,20 mg dibagi 1 juta kg per miligram yaitu 0,00028020 kg. Bobot rata-rata isi granul dalam kapsul yaitu dengan rumus bobot rata-rata kapsul berisi dikurang bobot rata-rata mendapatkan hasil 0,000545 0,00028020 kg dikurang 0,000545 kg dengan hasil 0,002257 kg. Hasil filling menjadi kapsul yaitu dengan rumus hasil filling keseluruhan dibagi dengan bobot rata-rata kapsul berisi, di mana hasil filling keseluruhannya yaitu 59,25 kg dibagi 0,00028020 kg, yaitu sejumlah 211,456 kg. Jadi dapat disimpulkan bahwa bobot kapsul dalam satu batch dengan batch size 59,25 kg jadi dapat disimpulkan bahwa bobot kapsul dalam satu batch size dengan batch size 60 kg dan hasil filling keseluruhan yaitu 59,25 kg yaitu 211,456 kg. Nah, kenapa sih kita harus menghitung bobot kapsul? Di sini ada manfaat melakukan perhitungan bobot kapsul, yaitu akan menjadikan kualitas produk yang lebih konsisten, yaitu keseragaman dosis atau bobot kapsul itu sendiri. Yang kedua, efisiensi produksi, dan ketiga, pastinya keamanan konsumen. Baik, terima kasih. Sekian presentasi hasil kerja praktek yang saya lakukan di PT Nilai Farmasikal Indonesia. Mohon maaf atas lebih dan kurangnya, kekurangan murni dari saya pribadi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.